wa rasuluhu syafi'ul ummah wa nabi rahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila adwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila ruhil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin masyhada wa salihin wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn alaina binatina Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu kuburahum rawdah min riyal jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Watsalitsu, syarat yang ketiga, lelaki merdeka boleh nikah dengan budak sahaya atau hamba sahaya, yaitu alla yaqdira ala nikahi hurratin muslimatin. Dia tidak mampu menikahi wanita muslimah yang merdeka. Entah itu biayanya nggak ada, terlalu mahal mas kawinnya. Au kitabiyatin, atau wanita dari ahlul kitab. Wanita ahlul kitab itu Yahudi, Nasrani. Pada dasarnya laki-laki muslim boleh nikah dengan wanita ahlul kitab, itu Yahudi dan Nasrani. Ayatnya jelas dalam surat Al-Maidah. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, itu ayatnya. Dan wanita-wanita baik yang mereka mendapatkan kitab sebelum kamu sekalian, sebelum Nabi Muhammad dan umatnya. Hukum dasarnya boleh laki-laki muslim nikah dengan wanita ahlul kitab. Banyak yang mempertanyakan, apakah ahlul kitab sekarang sama dengan ahlul kitab dahulu? Ahlul kitab sekarang
tentu telah menyimpang dari tauhid. Sama dengan ahlul kitab dahulu pada masa Rasulullah SAW. Sebab penyimpangan mereka dari tauhid itu diperkirakan sekitar 300-400 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Tapi mereka tetap disebut ahlul kitab. Saya ambil satu contoh. Nasrani Najran datang ke Madinah. Mereka membawa Trinitas, lalu oleh Rasul disadarkan, diajak kembali kepada tauhid, mereka nggak mau, tapi tetap disebut ahlul kitab. Berarti dari segi penyimpangan terhadap tauhid itu sama. Ya. Yang kedua, permusuhan mereka terhadap Islam dari dulu ya dengan sekarang sama, cuma beda versi aja. Dulu mereka berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya kan seperti itu. Jadi permusuhan itu tetap ada. Makanya kan kita disuruh waspada oleh Allah. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini ayat ya. Kita disuruh waspada. Kata Allah nggak bakalan redo. Lan ini menunjukkan tidak, nggak ada batasnya kecuali ada hatta. Nggak bakalan redo Yahudi dan Nasrani sampai kapan? Ini pakai hatta untungnya. Hatta tattabi'a millatahu. Sehingga engkau mengikuti cara mereka, agama mereka. Ya, untuk Nabi Muhammad mustahil, tapi umatnya nggak mustahil. Tergantung. Kalau mereka memegang teguh ajaran agama Islam, insya Allah. Ya, tapi kalau ajaran Islam sudah ditinggalkan, ini akan mudah untuk mengikuti cara mereka. Mereka tidak sekaligus memang ya, yang jadi sasaran mereka adalah pemuda, remaja, orang-orang tua. Mereka anggap mereka cukup kuat begitu ya. Maka dengan melalui passion ya, model dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, jadi permusuhannya itu sama. Nah, ayat ini supaya kita waspada, bukan ayat ini menanamkan permusuhan terhadap mereka, enggak. Ya, sebab prinsipnya Islam itu lakum dinukum waliyadin. Cuma permusuhan itu ada pada diri mereka. Makanya kita harus waspada. Ya, kita lihat. Begitu umat Islam enggak waspada, habis udah. Ya, persatuannya diacak-acak dan sebagainya. Nah, jadi sama. Ya. Sama, makanya Yusuf Qaradawi, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Al-Halalu Bainun Wal Haramu Bainun, ya beliau mengatakan ya sama, cuma kalau memang pernikahan laki-laki muslim terhadap wanita ahlul kitab merugikan laki-laki muslim, ini boleh dicegah. Karena dalam hukum Islam ada kaidah mengatakan begini, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini kaidah fikih, yaitu mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik manfaat. Kalau perkawinan itu ada manfaatnya sedikit tapi madorotnya lebih banyak, dicegah. Itu kaidah fikih. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nah, beliau menjatuhkan dalam kitabnya itu, kalau wanita-wanita muslimah jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki muslim. Nah, kalau dibiarkan laki-laki muslim ini nikah dengan wanita ahlul kitab, nanti siapa yang mau menikahi wanita-wanita muslimah? Gitu ya. Lalu gimana pernikahannya? Kan beda agama. Perempuannya ahlul kitab, ya sah aja. Karena rukun nikah itu tidak ada syarat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, nggak ada kan? Ya, rukun nikah itu ada 5. Pertama ada laki, ada calon perempuan, penantuan perempuan, lalu ada kedua saksi, lalu ijab kabul. Ya, ijab kabul. Ijab dari wali, kabul dari ya laki-laki. Ya, wali mengatakan saya nikahkan kamu bernama si Ano dengan anak kandung saya, ya kan, bernama, ya itu namanya ijab kabul.
Nah, dari laki mengatakan saya terima nikahnya dan kawinnya kan gitu. Ya, nggak ada mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ya sah aja, sah. Ya, ini saya tidak menganjurkan, ini hukum. Hukum, saya berbicara hukum, makanya saya katakan tadi bisa dilarang kalau merugikan laki-laki yang muslim. Entah itu nanti anaknya ikut ibunya, itu boleh dilarang. Boleh dilarang. Ya, ini secara hukum boleh. Ya kan? Ya dulu Yasir Arafat istrinya ya masih ayah Kristen istrinya. Ya, seperti itu. Jadi ya kalau tidak bisa menikahi wanita merdeka yang muslimah atau kitabiah, ya kan? Boleh orang nikah dengan hamba sahaya. Allah sahih berdasarkan pendapat yang sahih. Tapi fa'in qadara, maka jika laki-laki muslim mampu ala hurratin muslimatin, nikah dengan wanita, ya wanita merdeka, wanita muslimah merdeka, au kitabiyatin atau wanita ahlul kitab, lam tahilla lahul ammatu, maka enggak halal, enggak boleh baginya nikah dengan apa? Budak sahaya. Budak sahaya. Gitu. Ya ini jalan keluar, nikah dengan budak sahaya atau hamba sahaya itu jalan keluar. Kalau di Al-Qur'an, ya di Al-Qur'an bandingannya agama. Makanya kata Allah, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Kata Allah ditujukan pada laki-laki muslim, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrikat. Wanita-wanita musyrik. Ya, gitu. Nah, kalau enggak ada wanita-wanita muslimah yang merdeka, ya, maka ya yang ada wanita musyrik dan budak, ya wanita budak tapi beriman. Mana yang dipilih? Budak. Makanya kata Allah, wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Dan sungguh wanita muslimah, wanita budak tapi muslimah lebih baik daripada perempuan musyrikah. Di sini kita lihat Allah menyebutkan musyrikah, tidak kafirah. Ya. Dalam bahasa Al-Qur'an, kafir dibagi 2. Ada musyrik, ada ahlul kitab. Ya. Ini kita lihat nih, ya. Dalam Al-Baqarah Allah tidak menyebutkan wala tankihul kafirat, enggak, tapi musyrikat. Ya, musyrikat. Makanya kata ulama, ini tidak termasuk ahlul kitab. Karena ahlul kitab tersendiri. Ya, kita lihat dalam surah Al-Bayyinah di mana Allah membagi kafir itu menjadi 2. Ada kafir ya ahlul kitab, ada kafir dari luar ahlul kitab disebut apa? Musyrik. Lihat firman Allah surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sungguhnya orang-orang kafir, baik kafir dari ahlul kitab, ya, wal musyrikina, dan kafir dari luar ahlul kitab disebut musyrik. Ya kan? Ada perbedaan. Nah, larangan Allah laki-laki muslim tidak boleh nikah dengan wanita apa? Kafirat apa musyrikat? Musyrikat. Wala tankihul musyrikati. Ini dasar hukumnya. Di samping tadi surat Al-Maidah. Ya, cuma dalam mazhab Syafi'i memang ketat. Boleh nikah dengan wanita ahlul kitab kalau keturunan-keturunannya, leluhur-leluhurnya diketahui masuk Nasrani sebelum terjadi perubahan terhadap Taurat dan Injil. Belum timbul apa? Trinitas. Ya susah juga. Itu terjadi sudah ribuan tahun. Bahkan sebelum Rasulullah diutus. Diperkirakan sekitar 4 sampai 300 tahun melalui Paulus. Ya, kan seperti itu dalam kitab Syarah Tafsir Jalalain, yaitu Tafsir As-Sawi. Diceritakan seperti itu. Nah, jadi
Ya, kalau ngikutin syarat seperti itu bang susah. Jadi ya banyak yang mempertanyakan apakah sama ahli kitab dahulu dengan sekarang. Saya jawab sama. Ya kan? Penyimpangan dari tauhid sama. Justru yang sekarang ini kan ngikutin yang dulu. Ngikutin yang dulu. Memang muncul Protestan, tapi dia nggak berhasil untuk merubah Trinitas. Tetap. Cuma dia protesnya terhadap Katolik, yaitu anti ilmu pengetahuan. Itu aja. Ya maka muncullah Martin Luther di Jerman seperti itu. Nah, jadi ya itu sama ya. Nah saya terusin. Fa'in faqadatil hurratu bil kulliyati. Maka jika tidak ada wanita merdeka bil kulliyati sama sekali nggak ada. Au wujidat atau ada. Walakin kana biha mani'un. Akan tetapi ada pada diri wanita yang merdeka itu mani'un, pencegah. Di mana ya kalau terjadi pernikahan maka boleh fasakh. Ya. Jadi pertama boleh nikah kalau tidak ada wanita merdeka. Atau ada tapi ada mani', ada pencegah untuk wanita itu dinikahi. Seperti apa pencegahnya? Kaqauniha ratqa'ah. Itu ada wanita merdeka atu-atunya ya. Apa ratqa? Itu rapat, lubangnya rapat, nah susah. Ya. Ratqa. Ya. Kata Allah, langit dan bumi itu asalnya nyatu. Ya, fafataknahuma kata Allah, ratqan itu sama itu. Rapat. Ya, rapat. Itu namanya mani'. Au qarna'ah atau bertanduk, ada daging lebih sehingga enggak bisa masuk. Punya laki-laki seperti itu. Au majzumatan atau punya penyakit lepra. Au radi'atan atau saudara satu susuan. Ada wanita merdeka, cuma setelah diteliti dia satu-satunya dia itu saudara satu susuan, kan nggak boleh nikah. Ya, saudara satu susuan sama dengan nasab. Sama dengan nasab posisinya ya tidak boleh nikah. Maka ibu yang memberikan ASI ya kepada seorang anak, maka anaknya itu menjadi anaknya. Dan anak-anak ibu itu menjadi saudaranya. Cuma dengan persyaratan pertama, ketika diberikan ASI umurnya belum 2 tahun. Dalam fikih disebutkan anak itu bisa menjadi anak ASI, anak susuan. Pertama, ketika diberikan ASI umurnya belum 2 tahun. Dan mengisap ASInya minimal itu 5 kali. 5 kali isapan. Ini berasal dari Siti Aisyah, khamsu radha'at. Ya, kan biasa itu bayi isap lepas, satu tuh, isap lagi 2 sampai 5 kali itu minimal. Ya kan? Minimal. Itu persyaratan. Ya. Bayi itu bisa menjadi saudara satu susuan. Maka anaknya ibu itu nggak boleh dinikah. Ya, cuma dia doang nih, yang lain saudara dia enggak. Ya, pokoknya yang diberikan ASI ini dia punya saudara, ya kan? Ya, punya saudara satu kandung. Ya, yang lain nggak kena, dia doang nih yang diberikan ASI oleh seorang ibu. Maka ibunya itu menjadi ibunya, ya ibu ASI, ibu satu susuan. Kemudian anak-anaknya ibu menjadi saudaranya, baik ke atas maupun ke bawah. Maksudnya ke atas ke bawah gimana? Ke atas itu ya sebelum dia diberikan ASI. Kan bisa jadi ibu itu sudah punya anak. Kan baru memberikan ASI kepada si A ini, baru kepada bayi ini. Nah itu tetap saudaranya. Kenapa saya sampaikan begini? Karena ada yang berpendapat kalau ke atas nggak kena katanya. Yang kena itu yang di bawah dia. Enggak, kan ibunya sama. Ibunya sama. Jadi ke atas, maksudnya ke atas gini. Ya sebelum dia diberikan ASI, anak ibu sudah ada gitu. Makanya ibu ini anaknya 2, kita 2. Nah, terus ibu ini memberikan ASI kepada si A. Kemudian setelah itu lahir lagi. Kan gitu ibu itu lahir lagi. Nah, bukan yang lahir ini yang menjadi saudara susuan saja, tapi juga ke atas. Yang sebelumnya juga menjadi saudara susuan, gitu ya. Nah,
ada wanita merdeka rodiah, ya itu satu susuan. Jadi oleh karena itu nggak boleh sembarangan memberikan ASI. Ya setiap anak nangis bayi dikasihin, nanti ya dikhawatirkan apa? Akan terjadi pernikahan. Ini kalau diketahui dia itu saudara susuan, harus dipasah namanya, ya dibatalkan perkawinan itu. Ya. Kemudian, au mu'tadatan an ghairihi, atau ada wanita merdeka tapi masih menjalankan masa iddah. Kita tahu iddah itu harus dilakukan oleh seorang istri. Pertama, ada iddah kematian. Iddah kematian. Maka ya istri harus menjalankan masa iddah. Iddah itu nggak boleh nikah. Ya, yaitu ya 4 bulan 10 hari. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asra. Ya, jadi istri yang ditinggal wafat oleh suami harus menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Ya, artinya nggak boleh nikah. Nggak boleh nikah. Ada merdeka tapi apa? Mu'tadah. Iddahnya belum habis, tetap juga dia boleh nikah dengan apa? Hamba saya. Karena yang merdeka, wanita yang merdeka ini masih menjalani masa iddah. Ya, jadi ya pertama itu ya ditinggal wafat oleh apa? Suami. Di samping iddah juga ada ihdad. Kalau ihdad yang menjelaskan hadis. Ihdad apa? Itu berkabung. Artinya istri yang ditinggal wafat tidak boleh dandan selama 4 bulan 10 hari. Ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ada seorang ibu yang anaknya baru saja ditinggal wafat oleh suaminya. Lalu minta izin pada Rasul, anaknya yang baru ditinggal oleh suaminya tinggal wafat, mau dipakein apa? Sifat mata. Izin Rasul, kata Rasul kagak boleh lah. Itu dandan berarti. Gak boleh. Ya, ini di kita baru ditinggal wafat seminggu, ya kan? Udah pakai bedak, udah pakai lipstik, itu haram. Haram. Ya, yang kedua, ihdad itu nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh keluar rumah. Ya. Gimana kalau dia ANS atau PNS lah, harus kerja kan gitu, ya kan? Sementara suami yang meninggal itu tidak meninggalkan harta, anaknya banyak. Dia harus menghidupi anaknya. Bolehkah dia kerja? Boleh. Sekarang masa hamil dikasih libur berapa? Sehari. Katanya diperpendek katanya. Undang-undang yang baru. Ya kan? Ya, Anda kan harus kerja. Boleh. Tapi tetap sederhana. Tetap. Ya, bukan nggak boleh. Boleh. Ya, boleh. Karena dia harus menghidupi apa? Anak-anaknya. Atau katakanlah dia sebagai pedagang umpamanya. Di pasar. Ya boleh. Boleh. Gitu. Nah kecuali suaminya meninggal, banyak meninggalkan harta, ya kan? Ya dia nggak boleh kemana-mana. Ya itu namanya ihdad. Jadi ada wanita merdeka tapi apa? Mu'tadatan. An ghairihi, dari orang lain, ya pasti bukan mu'tadah dari dia, ya. An ghairihi dari orang lain. Falahu, maka baginya laki-laki muslim nikahul amati, nikah dengan apa? Wanita hamba sahaya. Boleh alal as-sahih, berdasarkan pendapat yang sahih. Lalu dalilnya mana? Wa hujjatu dzalika, adapun dalil yang demikian itu qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yastati' minkum, dan orang atau laki-laki yang tidak mampu minkum daripada kamu sekalian, taulan, memberikan mas kawin, kan di atas ya ada wanita merdeka tapi mas kawinnya mahal, ya nggak mampu, yang ada budak, ya boleh dikawin dengan budak. Boleh apa? Ayang kiha al muhsanatil mu'minati, ya, untuk menikahi wanita-wanita yang baik,
al-mu'minati yang beriman. Itu boleh nikah dengan budak sahaya kalau nggak mampu. Ila qaulihi, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika, hukum yang demikian itu boleh kawin dengan budak sahaya bagi yang nggak mampu, liman khasyal anata minkum, bagi laki-laki yang takut apa? Terjerumus dalam perbuatan zina. Padzakarallahu taala at-taula, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata taula, yaitu taulan. Amalam yastati' minkum taulan, artinya apa? As-sodaq, itu mas kawin. Wa dzakaral muhsanati, dan Allah menyebutkan juga kata muhsanati. Apa muhsanat? Wa hunna al-harairu, yaitu wanita-wanita merdeka. Wa dzakara, dan Allah sebutkan al-anata, yaitu liman khasyal anata. Ya, lalu masing-masing artinya apa? Amma taulu, adapun arti taulu dalam firman Allah, wa man lam yastati' minkum taulan, bahwa as-sadaqu, maka artinya adalah mas kawin. Mas kawin bukan rukun nikah, tapi merupakan apa? Hak istri. Hak istri. Nikah tanpa mas kawin, pernikahannya sah. Cuma suami berarti punya utang. Tanpa dia menyebutkan ketika akad, mas kawinnya utang. Itu sudah punya utang. Itu. Ya, sudah punya utang. Nah, kedudukan mas kawin ini, ya, kalau ketika akad nikah tidak ada, nggak ada, dan nggak disebutin memang. Nggak disebutin, memang nggak ada. Nggak ada. Pernikahannya sah. Pernikahannya sah. Lalu setelah nikah terjadi hubungan, maka istrinya ya mempunyai hak penuh terhadap mas kawin itu. Artinya suaminya punya utang. Lalu mas kawinnya berapa? Kan nggak disebutin, nggak ada ketika akad nikah. Namanya nanti mahar misil. Istilah itu. Mahar misil itu adalah mahar yang berlaku. Gitu. Ya. Di desa perempuan itu, di kota perempuan itu, biasanya itu berapa duit atau berapa gram. Itu yang jadi ukuran. Pamannya 10 gram, 10 gram, 50 gram, 50 gram. Itu yang jadi ukuran. Namanya mahar misil. Kalau sudah terjadi hubungan, maka mas kawin menjadi hak penuh istri. Ya. Kemudian, kalau belum terjadi hubungan, kemudian terjadi perceraian. Ya kan? Terjadi perceraian. Ini mas kawinnya ketika akad kagak ada. Lalu terjadi perceraian. Ya kan? Sementara suaminya belum ngapa-ngapain. Maka suami tidak berkewajiban memberikan mas kawin. Tidak berkewajiban memberikan mas kawin. Itu yang pertama. Yang kedua, mas kawin ketika akad ada. Ini yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Ya kan, Rasulullah nikah selalu dengan mas kawin. Makanya dalam kitab fikih nanti disebutkan watusannu tasmiyatul mahri. Sunat menyebutkan mas kawin atau ada mas kawin dalam akad. Cuma bukan rukun nikah, bukan. Ya. Nah, mas kawinnya ada. Lalu diserahkan kepada istrinya ketika akad. Ya kan? Nah, setelah akad terjadi perceraian. Ini tergantung. Kalau sudah terjadi hubungan, maka mas kawin itu menjadi hak penuh istri. Nggak boleh diminta lagi. Nggak boleh. Ya, diminta lagi, apalagi dipaksa, nggak boleh. Ya, itu. Tapi kalau belum terjadi hubungan, lalu terjadi perceraian, mas kawinnya sudah diberikan, maka suami boleh ya meminta setengah. Ya, panispu ma faradtum dalam firman Allah. Maka suami boleh nisfu, meminta setengah dari mas kawin yang telah ditentukan dan diberikan kepada istri. Cuma lebih baik janganlah. Ya udah dikasih, ya ada pasti nggak terima dong pihak perempuan. Enak banget, pasti ribut tuh, ya kan? Ya makanya kasihin aja udah, sedekahin.
Ya, meskipun punya hak setengah. Itu status mas kawin seperti itu. Jadi ya mas kawin bukan rukun nikah tapi termasuk apa? Ya hak istri. Kemudian walihada, oleh karena ini qala Jabirun radhiyallahu anhu, berkata sahabat Jabir, semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man wajaba shadaqah hurratin, siapa orang yang punya ya mas kawin untuk diberikan kepada wanita merdeka, la yankihu amatan, maka dia nggak boleh nikah dengan apa? Budak sahaya. Karena dia punya apa? Punya dana untuk memberikan mas kawin kepada wanita merdeka. Jadi mas kawin itu nggak ada ukurannya sebenarnya. Ya, tidak ada ukurannya, cuma yang bermanfaat. Ya. Di Arab mas kawin itu mahal. Itu bukan ajaran Islam. Itu tradisi. Ya, tradisi Arab. Ya, Rasulullah nggak besar-besar banget mas kawin. Ya, nggak besar-besar banget. Ya, mas kawinnya. Ya, bahkan wanita Yahudiyah itu ada konon katanya Rasulullah mas kawinnya itu dia dimerdekakan. Karena kan dia dari Bani Quraizah. Lalu kalah perang kan otomatis jadi budak. Dia masuk Islam oleh Rasulullah, dia anak seorang pemimpin. Akhirnya dinikah oleh baginda Rasul, mas kawinnya itu adalah dimerdekakan seperti itu. Jadi mas kawin mahal di Arab itu tradisi, bukan ajaran Islam. Ya, sering saya sampaikan, kalau kerajaan Kuwait itu ya memberikan subsidi 50% bagi laki-laki Kuwait yang nikah dengan wanita Kuwait. Ya, itu nggak bisa dirubah karena tradisi adat. Susah. Ya. Nah, kalau di Arab Saudi hanya himbauan. Ya, banyak khotib-khotib ya Jumat di Masjidil Haram itu menghimbau untuk tidak terlalu mahal. Ya kan? Ya tetap saja. Ya, kenapa? Karena kerajaan tidak memberikan subsidi. Ya, akibatnya apa? Banyak laki-laki Arab Saudi nikah dengan wanita-wanita dari luar Saudi. Gitu, karena mas kawinnya lebih murah. Ya, kan gitu. Ya, jadi ya dibatasi mas kawin juga nggak boleh juga. Pokoknya gini, pemerintah membatasi mas kawin nggak boleh. Umar bin Khattab pernah akan membatasi mas kawin. Lalu perempuan tunjuk tangan. Ya, nggak setuju. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan mas kawin bagi yang mampu. Ya, mengkontoroh gitu dapat dengan harta yang banyak. Nggak apa-apa bagi yang mampu. Jadi dibatasin juga nggak boleh. Ya kan? Ini menjadi adat. Ya, adat di Arab. Ya, dibatasin juga nggak boleh. Gitu, terserah. Ya, terserah. Yang mampu banyak silakan. Gitu. Ya, nah, cuma ya yang paling bagus adalah yang sederhana tentunya. Kemudian kami seluruhan Ibn Abbasin, hadis yang sama berasal dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau. Paman wajada shadaqah hurratin, siapa orang yang mendapatkan atau mempunyai mas kawin untuk perempuan muslimah fi maudhi'ihi, sesuai dengan kedudukannya, ya lam yahil lahu nikahul amati, maka enggak halal, enggak boleh dia nikah dengan wanita apa? Budak. Wanita hamba sahaya, enggak boleh. Nah, jadi arti daripada taulan adalah mampu memberikan mas kawin. Ya, cuma ulama-ulama fikih diantaranya mereka bahas lagi. Ya, diantaranya adalah rapat kan gitu. Lalu ada daging yang menghalangi. Nah, itu termasuk hal-hal yang memperbolehkan laki-laki merdeka nikah dengan wanita budak. Kemudian, walau qadara, maka seandainya laki-laki muslim mampu ala sodaki huratin, memberikan mas kawin kepada wanita merdeka, lakin bihi illatun, akan tapi si wanita merdeka itu punya penyakit, ya la tardo bihi huratun aslan bisa babiha,
di mana wanita merdeka sama sekali tidak redha disebabkan penyakit itu. Pertanyaannya, falahu nikahul amati lidororoti, maka baginya boleh nikah dengan budak ya sahaya karena darurat. Ya, dia mampu untuk wanita merdeka, cuma wanita merdeka itu punya penyakit begitu ya, maka dia boleh nikah dengan budak sahaya. Walau kana qadiran, dan seandainya dia mampu, laki-laki muslim itu mampu, ala sodaki horotin, memberikan mas kawin kepada wanita merdeka, lakin fi ghairi maudhi'ihi, akan tetapi bukan di tempatnya. Contohnya gimana? Bian kana sodaku fi baldatin ukhra. Contohnya ba'li taswir, ini mampu tapi ada tapinya ini. Ya, mas kawinnya tidak ada di tempat. Contohnya ada di mana? Bi'an. Istilahnya dalam kitab itu ba'li taswir, menggambarkan tidak ada di tempat, adanya di mana? Bi'an kana sodaku fi baldatin ukhra. Itu mas kawinnya ada di negara lain. Punya dia memang. Ya, punya dia. Cuma ngambilnya susah. Pakai ongkos. Gitu. Ya, bolehkah dia nikah dengan wanita budak? Itu pertanyaannya. Falahu nikahul amati, maka baginya boleh nikah dengan budak. Ada mas kawin, cuma di tangan orang, gampangnya gitulah. Mas kawin ya di tangan orang, artinya apa? Orang minjem duit sama dia, ditagih-tagih susah banget begitu kan. Cuman tadi dia pengen kawin, jadi kan dengan orang merdeka, duitnya ada, cuma di tangan orang. Namanya fi ghairi maudhi'i, atau di negara lain. Maka mentari udah ngebet pengen kawin, dia boleh kawin dengan budak sahaya, gitu ya. Lalu kama tusrafu ilaihi zakatu, sebagaimana diberikan kepadanya zakat, ya kan? Diberikan kepadanya zakat. Ini ya, dia mampu nih ya bayar zakat, cuma duitnya ya di negara lain atau di tangan orang lain. Sementara dia nggak mampu, bolehkah dia menerima zakat? Ya boleh. Padahal punya duit, cuma nggak ada di tangan. Itu disamakan, ya disamakan, gitu ya. Maka faqaulus syaikhi, maka ucapan Syekh Abu Suja, yaitu adamu sodaqil hurrati, yaitu tidak adanya mas kawin untuk wanita merdeka, ai fi maudhi'ihi, di tempatnya, di tempat dia tinggal, di tempat dia tinggal. Nah, walau radiyat, ini masalah dalam kitab fikih ada law, dan seandainya ada wanita al-hurratu yang merdeka redo mau bila mahrin, dinikah tanpa mahar. Kayak saya katakan tadi, mahar bukan rukun. Ya, ada orang perempuan nih mau dinikahin, ada orang merdeka, wanita merdeka mau dinikahin dengan laki-laki tanpa mas kawin. Bolehkah? Boleh. Itu. Ya. Jadi ada wanita merdeka, ya kan? Jadi si laki-laki ini nggak mampu untuk nikah dengan wanita merdeka. Sementara ada wanita merdeka mau dinikahin tanpa mas kawin. Bolehkah dikawin dengan budak? Itu pertanyaannya. Ya nggak boleh, karena ada wanita merdeka mau dinikahin tanpa apa? Mahar. Jadi walau rodiyatil hurratu bila mahrin, au bi muajjalin, atau maharnya utang. Muajjal itu ditunda. Ya. Utang berarti ya. Wa ghalaba ala zannihi, dan dia yakin qudratuhu, dia mampu alaihi, ya.
yaitu untuk membayar mas kawin yang utang itu indal mahali, ya, ketika jatuh tempo. Au bi'a minhu syai'un bil ajali, atau dijual sesuatu darinya dengan waktu, dengan apa, bentuk tempo, biqadri ma baqiya bisadaqati bisadaqiyah, sesuai dengan kadar yang masih ada, sesuai dengan mas kawin. Mas kawin. Nah, ini pembahasannya ke sini agak panjang. Yang saya kira cukup. Demikianlah mengenai apa namanya, ini sebenarnya di kita sudah tidak ada ya budak, ya sudah tidak ada budak. Cuma ya karena memang di Al-Quran masih tetap menjelaskan tentang budak. Di antaranya adalah aw ma malakat aymanukum, juga di dalam hadis banyak, ya. Maka tetap kitab-kitab fikih itu akan membahas tentang perbudakan meskipun sudah tidak ada. Karena memang Islam itu anti perbudakan. Cuma ya sewaktu-waktu bisa ada lagi. Kalau dulu perbudakan diperoleh atau terjadi karena peperangan, nanti juga kalau ada peperangan akan timbul lagi budak. Gitu, akan timbul lagi budak, maka hukum itu akan berlaku lagi, begitu ya. Nah, bukan berarti di dalam Al-Quran ada tentang perbudakan, di dalam hadis Islam itu mendukung perbudakan, enggak ya. Ini sering disampaikan biar kita nggak salah paham. Islam itu anti perbudakan. Buktinya banyak sabda Rasul yang memerintahkan orang yang punya budak agar dimerdekakan dengan pahala yang begitu besar, yaitu dia dimerdekakan dari api neraka. Yang kedua, bahkan Al-Quran memberikan jalan keluar bagi mereka yang memerdekakan budak. Cuma masih sayang karena budak itu mahal. Budak itu mahal, ya, mahal budak. Kedua, tenaganya dibutuhkan. Maka alokasi jalan keluar boleh, ya, dengan cara supaya yang punya budak ini tidak merasa rugi. Boleh si budak itu membeli kemerdekaannya, ya, karena budak selama kerja di majikannya itu nggak dibayar. Jadi budak itu berbeda dengan pembantu, ya, dengan asisten, ya, rumah tangga beda, ya, beda. Kalau ya budak sama sekali nggak dibayar. Makanya begitu dia membeli kemerdekaannya, ya, maka dia bisa membayar, ya, cuma tidak bisa cash. Gak bisa kontan, karena dia gak punya duit. Karena selama dia kerja dia gak dibayar. Jadi caranya gimana? Begitu dia beli kemerdekaannya, dia merdeka. Nah, kalau dia bekerja, ya ini harus dibayar. Nanti dari bayaran itulah dia apa? Mencicil, atau katanya mengangsur. Umpamanya perjanjiannya berapa? Dia beli kemerdekaannya 10 juta. Nah, kalau dia kerja di bekas majikannya atau di tempat orang lain, maka dia harus dibayar. Dari bayaran itulah dia mengangsur. Nah, budak seperti ini berhak menerima zakat. Ya. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kelompok yang berhak menerima zakat kan ada 8 golongan. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin." Ya, wal masakin. Kemudian ya apa namanya, disebutkan juga itu tentang budak ini, namanya budak mukatab ini, ya, budak mukatab, ya, ini itu meskipun muanya gini, dia baru bayar sebulan nih, cicilannya kan bulanan, dia boleh menerima sepenuhnya untuk membayar semuanya dari zakat tersebut. Ini menunjukkan apa? Islam anti perbudakan, ya, seperti itu. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan muwafiyan li ni'amihi mukafiyan li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'tiq riqabana, Allahumma a'tiq riqabana, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba walidayna minan nar
Allahumma a'tik riqabana wa riqaba walidayna minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba walidayna minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawamal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah wal ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.